kembali di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat karena ini waktunya kita membahas hal yang sedang viral di media sosial. Kali ini kita membahas yang namanya bedah fakta ilmu bedah gitu ya. Kenapa harus ilmu bedah? Karena ini salah satu bidang yang banyak sekali hoax ya, informasi hoax mengenai hal ini walaupun tidak berkaitan langsung dengan COVID-19, tapi ini malah menjadi tambah sumber kepanikan gitu ya di era pandemi ini. Kita simak dulu informasi viral berikut ini ya pemirsa ya, sebelum kita lanjutkan talk show-nya. Ini ada viral video yang diklaim adalah butiran boba yang menyumbat usus. Kita lihat dulu. Sahabat semangat, sebuah broadcast tentang bahaya boba atau bulir tepung yang marak jadi pelengkap minuman viral di media sosial. Kali ini disebutkan terlalu banyak mengonsumsi boba menyebabkan usus tersumbat seperti dalam penggalan video pendek yang disertai pesan menakutkan. Dalam video ini, seorang dokter bedah memamerkan salah satu organ dalam mirip usus tetapi lebih mirip semacam kantong. Organ ini lalu dibedah dan terdapat butiran-butiran yang oleh beberapa orang diyakini sebagai boba. Mengutip dari liputan6.com, video tersebut bermula dari unggahan akun @JustGeneralSurgeon yang memang diberi caption Bag of Boba. Dilansir dari theasianparent.com, sebenarnya pemilik akun tersebut sudah membuat klarifikasi tentang videonya ini. Meski demikian, boba tetap berpotensi tersangkut dan mengganggu jalannya pernapasan. Jenis makanan manis ini juga sebaiknya dikunyah terlebih dahulu sebelum ditelan. Kita langsung tanya saja sama ahlinya ya. Masih terhubung bersama kami ada Dr. Silayan SPB, dokter bedah Rumah Sakit Andisa Cikarang. Dokter, apakah kita bahas dulu soal bobanya ya. Boba ini kan sedang marak sekali ya, semua jenis minuman, hampir semua jenis minuman di era kekinian ini sedang marak pakai boba gitu. Ini kan kalau kita lihat bahannya dari tapioka ya dokter. Kalau kita lihat dari bahannya ini, boba ini sebenarnya ada manfaatnya nggak sih kalau kita makan? Baik, ya ini sebetulnya cukup menarik ya, karena kita tahu sekarang minuman boba itu sudah sangat-sangat menjamur di mana-mana dan kita tahu anak-anak kita itu sangat suka dengan boba. Ya. Nah, tadi Mbak Dita sudah menjelaskan bahwa boba ini kan terbuat dari tepung tapioka. Tapioka ini dari mana? Sebetulnya dari singkong ya, terus dibuat jadi tepung. Nah, kita harus tahu dulu nih proses pembuatannya. Nah, pembuatannya itu kan dia direbus ya dengan air gula. Nah, dengan air gula dan tentunya ini membuat satu rasa yang sangat manis sekali. Nah, tadi Mbak Dita sampaikan bermanfaat nggak sih buat kita? Sebetulnya kalau kita melihat dari kebutuhan kita akan kalori, ya kalau dibilang bermanfaat sebetulnya ada manfaatnya karena ini kan makanan, tentunya apa yang dimakan mestinya harus bermanfaat, begitu ya Mbak Dita ya. Cuman yang jadi persoalan banyak sekali ya baik anak-anak maupun orang dewasa mengkonsumsi ini dalam jumlah yang kadang-kadang tidak teratur ya. Karena begini, saya harus menjelaskan dulu kenapa ini nanti sampai akhirnya akan tidak terlalu berguna apabila kalau kita mengkonsumsi dalam jumlah yang besar. Kenapa? Karena dalam satu butir boba itu mengandung 5-14 kalori. Bayangkan dalam satu gelas boba itu ada begitu banyak butiran boba ya. Jadi diperkirakan mencapai 1-100 kalori Mbak Dita. Ya, sebetulnya kalau kita menggunakan dalam jumlah katakanlah cukup dalam termin minum yang tidak terlalu sering, ya secara tubuh karena dia mengandung kalori, ya kita kan butuh kalori ya. Walaupun sebetulnya kita bisa dapatkan itu dari makanan yang lain. Tapi yang jadi persoalan, kalau orang sudah mulai kecanduan nih, sering sekali setiap hari atau bisa 2 kali sehari minum boba, nah ini yang jadi masalah. Jadi kemanfaatannya nanti
itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu berguna, karena kalau kita mengharapkan kalori dari makanan yang lain sebenarnya udah cukup. Nah, kita tambahkan dari kalori, karena ini kan tadi boba saya ceritakan ini gulanya sangat tinggi. Gulanya sangat tinggi. Sehingga kalorinya juga sangat tinggi. Kalau kita konsumsi dalam jumlah yang berlebihan, itu tidak baik buat tubuh kita. Bagaimana proses pencernaan yang dilakukan oleh tubuh kita ketika kita mengkonsumsi boba ini, dokter? Mungkinkah bentuknya masih akan utuh ketika sampai di akhir proses pencernaan? Jadi itu sebetulnya video hoax ya. Jadi sebetulnya seperti makanan yang lain, ya, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu sebetulnya dimulai dari pencernaan mekanis, ya, dimulai dari mulut, ya, nanti masuk dalam tenggorokan, lambung. Nah, nanti pencernaan itu akan berlanjut sampai proses penyerapan, tentunya di usus halus, pencernaan yang penyerapan yang utama. Jadi boba juga demikian. Jadi boba akan diproses dalam pencernaan kita, mulai dari mulut, tenggorokan, lambung, sampai usus halus, itu dicerna. Dicerna sampai halus, terus diserap, dan nanti keluar sebagai satu kotoran, ya, yang disebut dengan feses. Tentunya, itu tadi, seperti saya sebutkan, seperti makanan yang lainnya, tentunya akan dicerna, dan sangat tidak mungkin untuk kalau makan boba, keluarnya boba juga. Jadi makan boba keluarannya kotoran manusia itu, Mbak. Dokter, berarti kalau ini informasinya hoax, berarti butiran hitam yang di video yang beredar ini apa sebenarnya, dokter? Ya, jadi kalau saya lihat dari video itu sebetulnya ini batu empedu, Mbak. Ya, ini batu empedu, ya, yang diviralkan itu. Ya, kalau saya mendapat klarifikasi dari video itu, ternyata itu sebetulnya hasil dari operasi satu orang dokter bedah, ya, menunjukkan kalau itu adalah batu empedu dalam satu kantong. Jadi yang disampaikan di video itu adalah operasi usus buntu di mana isinya adalah boba. Itu salah. Yang benar adalah ini operasi usus buntu, ini operasi pengangkatan kandung empedu di mana isinya adalah batu empedu yang bentuknya itu mirip dengan boba. Pada kenyataannya itu bukan boba. Ternyata batu empedu. Jadi bagaimana batu empedu itu bisa terbentuk, dokter? Jadi gini, batu empedu itu sebetulnya kan timbunan kristal, ya, yang terbentuk dalam kandung empedu atau saluran empedu. Nah, penyebabnya itu terjadi karena kadar kolesterol lemak di dalam tubuh kita atau bilirubin di dalam tubuh kita itu berlebihan dalam saluran cerna. Sehingga fungsi cairan empedu kita itu terganggu. Nah, akibatnya karena kadar kolesterol, kita tahu kan cairan empedu itu kan 90-95% isinya adalah kolesterol. Sehingga kalau itu terlalu tinggi di dalam tubuh kita, kolesterol terlalu tinggi dalam tubuh kita, sangat mungkin membentuk kristal-kristal batu empedu tadi, Mbak. Gitu, Mbak Dita. Berarti ini tindakan apa, dokter, yang sedang dilakukan oleh dokter dalam video yang viral ini? Jadi, karena yang pasti pasien itu akan mengalami sesuatu lah, ya, ada keluhan-keluhan sehingga dokter bedah memutuskan untuk dilakukan tindakan operasi. Nah, kenapa kandung empedunya sekaligus untuk diangkat? Karena batu-batu empedu tadi itu ada dalam satu kantong tadi. Nah, sehingga untuk mengambil semua batu-batu yang tadi, diangkat juga kandung empedunya tadi, di mana batu empedu itu berada. Jadi memang tindakan itu adalah satu tindakan yang harus dilakukan untuk dalam rangka pengangkatan batu empedu tadi, Mbak Dita. Baik, kalau begitu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit batu empedu ini, dokter? Ya, baik. Karena saya sudah sebutkan tadi bahwa penyebab batu empedu tadi itu paling banyak karena kolesterol. Ya, cairan empedu isinya itu ada bermacam-macam tentunya. Tadi saya sebutkan 90-95% mengandung kolesterol,
garam empedu 5-10%, sisanya protein dan bilirubin dalam jumlah yang lebih kecil. Nah, karena kandungan cairan empedu ini yang terbanyak karena kolesterol, ya, jumlah yang tadi cukup besar, 90-95%, itu sebabnya cara pencegahan supaya tidak terjadi batuk empedu, tentunya kita mengurangi konsumsi makanan-makanan yang mengandung banyak kolesterol, ya. Seperti apa? Seperti daging yang berlemak, jeroan, goreng-gorengan. Nah, itu konsumsi-konsumsi makanan seperti itu mestinya harus kita kurangi. Dan konsumsi makanan apa yang mestinya kita harus makan lebih banyak? Sebaiknya kita makan sayur, buah-buahan, biji-bijian, dan tentunya makan makanan yang rendah lemak, tetapi tinggi serat. Nah, itu yang mestinya harus kita konsumsi lebih banyak. Olahraga yang teratur, olahraga yang rutin, ya, saran kita sebagai dokter sarankan kepada masyarakat, marilah olahraga teratur dan rutin, minimal 3-4 kali seminggu selama 30-40 menit. Dan tentunya kita harus bisa mengendalikan berat badan kita. Capailah berat badan yang ideal. Karena itu juga bisa mengurangi obesitas yang menjadi salah satu faktor bisa terbentuknya batuk empedu di dalam tubuh kita. Baik, semakin seru ya pemirsa ya, tapi kita akan lanjutkan usai jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Semangat Siang Indonesia, Indonesia harus semangat.